Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Di video kali ini gue pengen membahas laptop gaming dan kali ini masih dari Acer nih. Gue udah cukup sering sebenarnya membahas Nitro 5 untuk laptop gaming dari Acer, tapi yang satu ini lagi-lagi konfigurasi, spesifikasi dan harga yang ditawarkan itu menurut gue bener-bener menarik. Dan ini adalah Acer Nitro 5 AN51556. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas Nitro 5 yang satu ini. Mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ya, meskipun sebenarnya gue udah cukup sering membahas Nitro 5 secara desain itu seperti apa. Gue udah cukup sering kayaknya ya ngebahas Nitro 5 ini. Jadi harusnya sih udah pada tahu Nitro 5 itu kayak gimana bentuknya. Karena pada seri yang satu ini juga secara looks emang belum ada perubahan. Tetap bulky, hitam merah dengan logo Acer. Kalau dulu region Indonesia seri Nitro dikasih logo Predator juga, tapi kali ini kelihatan lebih clean. Dimensinya sendiri ada di angka 36,2 kali 25,4 kali 2,3 cm dengan berat 2,2 kg. Salah satu alasan kenapa laptop gaming Acer masih agak tebel ini karena adanya slot SATA sebagai tambahan opsi upgrade untuk storage-nya nanti. Bedanya dari Predator sebenarnya ada di bagian bahannya meski secara penampilan agak mirip. Kalau tampilan bedanya list merah untuk Nitro, sementara kalau Predator itu listnya berwarna biru. Tapi bahan untuk seri Nitro ini dia coatingnya aja yang kayak metal, tapi base-nya itu tetap plastik. Selanjutnya adalah di bagian keyboard dan touchpad-nya. Ada sedikit perubahan di bagian keyboard dan touchpad-nya karena keyboardnya sih masih tetap dapat yang full size ya. Tapi kali ini si Nitro tuh ngasih keyboardnya nggak merah doang seperti sebelumnya. Sekarang udah ada upgrade minor karena udah ada RGB-RGB-an nih di keyboardnya. Touchpadnya sih ya standar-standar aja. Rata-rata laptop gaming emang dikemasnya begini karena kebanyakan ditambahin mouse lagi juga kalau misalkan kita mau main game. Hinge-nya ini bertumpu di bagian bawah, jadi kalau misalkan kalian buka laptopnya dengan satu tangan itu masih bisa. Tapi kalau misalkan kita bicaranya seberapa solid, tentu ini nggak sesolid punya Predator ya, karena wajar. Nitro ditempatkan sebagai laptop gaming entry level yang difokusin budgetnya ke spesifikasi. Untuk I/O port, nah dengan harga yang ditawarkan menurut gua ini I/O-nya bener-bener juara sih untuk Nitro 5 yang satu ini. Karena seluruh USB di sini udah USB 3.2 untuk USB Type-C-nya, bahkan udah support Thunderbolt 4. Tentu ini sangat menarik karena sulit banget temuin laptop gaming harga segini masih disediain Thunderbolt. Poin plus banget meski card reader masih absen. Lalu selanjutnya adalah display. Nah, untuk displaynya ini dia udah menggunakan panel IPS 144Hz 3 ms dan rasa-rasanya kayaknya panel 144Hz ini bakalan jadi umum banget nih untuk laptop gaming entry level. Kalau sebelumnya laptop gaming budget 13 juta sampai dengan 15 juta bahkan masih dikasih layar 60Hz, kali ini Acer kasih 144Hz langsung meski secara akurasi warna tentu belum paling tinggi. Oke, lalu selanjutnya bagaimana untuk konfigurasi spesifikasi yang digunakan oleh Nitro 5 AN51556. Untuk CPU yang digunakan itu menggunakan Intel Core i5-11300H. GPU-nya adalah GeForce GTX 1650 4GB GDDR6, RAM 8GB DDR4 3200 atau 16GB, NVMe SSD 512GB, killer Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1, include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Menurut gue pribadi, Intel Core i5-11300H ini adalah CPU yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita cek Intel Tiger Lake H series untuk di Core i7-nya yaitu 11370H itu sama-sama memiliki 4 core 8 thread. Nah, untuk Core i5-nya itu core-nya nggak dikurangin, jadi core-nya ini sama-sama 4 core 8 thread. Yang membedakan paling kelihatan itu ada di bagian clock speed-nya aja. Ditambah lagi, Intel Tiger Lake H ini dia memiliki IPC yang emang secara performance itu kencang banget di bagian single core-nya. Jadi bakalan bagus banget nih untuk starting point laptop gaming yang emang bakalan dikemas budgetnya untuk entry level. Dan gua rasa Core i5-11300H ini bisa jadi titik baliknya Intel juga ya untuk ngerebut pasar di pasar laptop gaming, terutama laptop gaming yang emang budgetnya lagi banyak dicari-cari orang nih untuk di tahun 2021. Karena di tahun 2021 ini kesannya kayaknya kita jadi agak jarang nemuin laptop yang budgetnya itu 12 juta sampai dengan 15 juta. Selanjutnya ini adalah opsi upgrade. Opsi upgrade-nya ini menarik karena punya dua slot M.2 yang udah mendukung NVMe
terus ada satu slot SATA lagi. Jadi opsi upgrade-nya total ada 3 untuk storage-nya. Lalu untuk RAM juga masih bisa di-upgrade lagi ke 32 GB dual channel kalau emang mau. Jadi meski Nitro 5 ini adalah versi entry level untuk laptop gamingnya Acer, di sini Acer masih tetap serius nih untuk ngasih opsi upgrade yang maksimal. Untuk power adapter yang diberikan di Nitro 5 ini dayanya adalah 135 watt, jadi secara ukuran juga nggak terlalu besar apabila kalian mau bawa kemana-mana. Lalu untuk baterainya ini bisa bertahan sekitar 7 jam lebih jika menggunakan power saving dengan penggunaan ringan. Untuk utilities ini agak berbeda dari Predator ya, meski namanya mirip-mirip. Untuk Predator itu Predator Sense, sementara untuk Nitro 5 itu Nitro Sense. Tapi dari segi software itu memang kelihatan banget perbedaannya. Pada Nitro Sense settingnya lebih sederhana, nggak ada fitur overclocking. Overclocking di sini cuma fan speed dan power limit aja. Menariknya fan bagian kanan dan kiri itu bisa diatur secara manual atau terpisah. Oke, soal overview dan juga konfigurasi spek itu udah dibahas semuanya. Sekarang kita bahas aja langsung performance-nya seperti apa untuk Nitro 5 AN51556. Kita mulai dari performance CPU dulu seperti biasa di Cinebench R15. Keunggulan dari Intel Core generasi ke-11 ada di bagian single threaded performance-nya. Di sini Core i5 11300H udah dapat skor di atas 200 untuk single core-nya. Dan perbedaan performa multicore-nya ternyata emang nggak jauh-jauh banget dari Core i7 11370H. Dan termasuk CPU 4 core 8 thread yang sangat kenceng untuk kelas laptop. Selanjutnya kalau misalkan laptop ini mau dipakai buat editing, meski CPU yang digunakan 4 core 8 thread, tapi editing zaman sekarang juga benar-benar memanfaatkan encoder dari GPU, ingat. Jadi kalau mau editing 4K sekalipun tenang aja, adanya GTX 1650 di sini udah sangat ngebantu buat playback lancar dengan preview full. Render dari project 4K ke preset YouTube 4K bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit 57 detik. Udah lebih cepat daripada durasi video yang ada di angka 2 menit 29 detik. Kalau ke Full HD itu akan jauh lebih cepat lagi. Untuk performance GPU-nya seperti biasa kita akan cek dulu lewat 3D Mark. Dan untuk performance dari GTX 1650 versi GDDR6 ini emang cukup menjanjikan ya, karena cuma beda tipis dari GTX 1060 laptop. Skor untuk Firestrike ada di angka 9700-an. Dan untuk 3D Mark time spy-nya emang nggak setinggi itu, dikarenakan target dari GTX 1650 emang bukan untuk resolusi 1440p ke atas. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk performance gamingnya seperti apa di laptop Acer Nitro 5 AN51556. Kita mulai dari game e-sport dulu. Cuma satu aja sih yang gue masukin ini untuk ngejar 144Hz saja, yaitu di CSGO dengan preset lowest. Buat ngejar 144Hz di scene kompetitif seperti CSGO ini udah bisa banget. Bahkan 240Hz pun sebenarnya terkejar aja sih. Tapi monitor yang dikasih mentok di 144, jadi ya udahlah, kita cukup puas dengan 144Hz. Game selanjutnya adalah Death Stranding dengan setting mentok kanan. Game AAA seperti Death Stranding masih bisa dihajar rata kanan dengan laptop ini ya. Rata-rata FPS belum sampai ke 60, jadi kalau mau lebih konstan di 60 ya tinggal turunin aja beberapa setting kalau emang mau ngejar FPS-nya. Lalu game selanjutnya adalah Far Cry 5 dengan setting Ultra. Game Far Cry 5 dengan setting Ultra juga bisa lah mepet-mepet ke 60 fps. Kalau mau mulus di 60 fps ini bisa aja selama anti-aliasingnya diturunin, itu udah kelar sih. Ini gue pakai setting sesuai standar preset yang ada aja. Lalu game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn dengan preset Favor Performance. Kalau game ini belum sampai mentok kanan, jadi untuk ngejar ke 60 fps itu perlu pakai preset Favor Performance ini. Tapi tenang aja, dengan preset segini kualitas visualnya masih cukup oke kok. Jadi harusnya overall secara performance ini udah konfigurasi yang sangat oke sih menurut gua. Suhu CPU dan GPU juga kalau kalian perhatiin, ini CPU sama GPU-nya saat load bersamaan termasuk adem banget. CPU-nya sempat bumping ke 80 tapi abis itu langsung dia stabil di 70-an. Dan bahkan GTX 1650-nya di sini nyentuh 70 aja enggak. Kelihatan di sini kalau Nitro 5 meski kelasnya entry level tapi masih tetap diperhatiin performa dan juga coolingnya. Lalu selanjutnya adalah performance SSD. Nah ini nih, jarang banget gue temuin laptop gaming entry level tapi dikasih SSD-nya itu NVMe-nya bener-bener niat. SSD-nya ini OEM dari SK Hynix, sequential speed-nya udah tembus 3 GB per second lebih dan random filenya juga kenceng. Jadi ini bukan abal-abal sih untuk SSD-nya. Oke, kita langsung masuk aja lah ke bagian harga dan juga kesimpulan, bagian yang selalu ditunggu-tunggu sama para penonton ya. Untuk harga, ini Acer Nitro 5 AN51556 itu dibanderol dengan harga Rp12.999.000 untuk versi RAM 8 GB.
Sementara kalau mau RAM-nya itu langsung 16 GB, itu harganya adalah Rp13.499.000. Dan sebenarnya kalian bisa temuin lebih murah lagi sih kalau misalkan kalian muter-muter di e-commerce, karena biasanya harga yang ditawarkan saat launching dan di e-commerce ternyata harganya bakalan lebih murah di e-commerce. Belum lagi ditambah dengan mungkin voucher-voucher cashback yang ada. Tapi pastiin aja kalau misalkan kalian itu belinya lewat e-commerce, pastiin garansinya resmi selama 3 tahun. Dan menurut gue pribadi, gue rasa sejauh ini Acer tetap konsisten ngasih banyak varian ya untuk Nitro 5. Sehingga orang-orang yang cari laptop gaming budget masih tetap dapat, walaupun seperti yang kita tahu banyak harga komponen lagi pada naik. Tapi di sini SSD-nya dikasih yang bagus, CPU terbaru yang IPC-nya kenceng, GTX 1650 GDDR6, layar 144Hz, hingga opsi upgrade yang luas banget. Dan opsi upgrade ini seakan menjadi khas banget ya dari seri Nitro dan juga Predator. Mau tambah RAM lagi ayo, tambah jadi 3 SSD ayo. Dan satu lagi, dengan harga segini jarang-jarang ada Thunderbolt-nya. Tapi itu menurut gua aja. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau emang kalian ingin mensupport gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gua Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.